warga Kesmas Unusa, kembali lagi bersama saya Nisa Anindita sebagai host untuk acara podcast Radar Kesmas HMKM Unusa. Nah, seperti biasa, hari ini kita kedatangan bintang tamu yang keren nih, yaitu Kak Ismi Nur Afida, mahasiswi Kesehatan Masyarakat Universitas Jember. Halo Kak Ismi. Halo Kak Nisa, selamat malam. Halo, selamat malam. Ya, mungkin bisa memperkenalkan diri nih Kak. Oke, perkenalkan, namaku Ismi Nur Afida, bisa dipanggil Ismi. Sekarang semester 5 di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember. Gitu, kayak itu aja ya. Oh, itu aja. Ya, nggak apa-apa. Jadi di sini kita bahas terkait mental health ya Kak ya. Sebelumnya ya saya mau tanya-tanya dikit lah, sekalian sharing-sharing terkait mental health yang sekarang kan lagi booming-boomingnya gitu. Terus sebenarnya kenapa sih Kak kita tuh harus sadar kalau kesehatan mental itu harus dijaga gitu? Karena kan kesehatan mental itu suatu hal yang tidak terlihat, nggak seperti kesehatan fisik yang biasanya itu nampak dengan jelas gitu. Kalau misalnya kita sakit fisik mungkin bisa aja sebagian orang itu untuk mengusahakan untuk mengobati dengan sadar gitu. Tapi kalau mental health itu kan nggak kelihatan ini. Kadang juga kita nggak sadar kalau kita sebenarnya punya gangguan mental gitu. Secara ya baik itu yang gangguan yang kecil sampai yang besar gitu Kak. Mungkin bisa ditanggapi. Oke, aku jawab ya. Oke, nah sebelum kita beranjak, kenapa sih kesehatan mental itu penting? Mungkin kita bahas terkait definisi kesehatan mental itu terlebih dahulu ya. Kalau kesehatan mental, menurut aku sendiri, kalau aku ringkas adalah kesejahteraan dalam diri kita ketika kita itu mampu melakukan sesuatu yang produktif gitu dalam kehidupan kita dan mampu mengatasi tekanan hidup secara normal. Nah, kenapa sih kesehatan mental itu kok penting gitu kan daripada kesehatan fisik yang terlihat gitu. Nah justru yang tidak terlihat ini malah yang penting gitu kan, karena mungkin teman-teman sudah pernah ya mendengar fenomena gunung es gitu ya. Yang terlihat kan cuma atasnya aja kan, tapi yang di bawah ternyata jauh lebih dalam. Nah ketika fisiknya terlihat baik-baik saja padahal mentalnya tidak baik. Nah ketika kesehatan mental ini kita bahas, kenapa kok jauh lebih penting gitu kan? Karena efek kesehatan mental apabila mendapatkan gangguan itu bisa berdampak pada kesehatan fisik gitu kan. Kalau fisik itu kan bisa diobati ya, dibawa ke dokter, didiagnosis, dapat gitu kan obat gitu. Kalau kesehatan mental kita harus menentukan mulai dari analisisnya, kemudian diagnosisnya, dan itu tidak bisa dalam sekali kunjungan gitu kan teman-teman. Jadi ya pengaruh kesehatan mental ini sangat penting gitu. Tapi mungkin bagi beberapa orang atau mungkin bagi orang-orang tua ya, itu masih terlalu awam gitu untuk dibahas terkait kesehatan mental. Jadinya banyak yang menganggap kesehatan mental itu tidak begitu penting daripada kesehatan fisik. Iya betul sekali sih Kak. Kadang orang itu menganggap bahwa kesehatan mental itu sepele, dan bahkan nih ada diskriminasi kalau orang yang dengan gangguan mental, dengan orang yang memiliki gangguan pada kesehatan mental itu kayak gila gitu atau gimana ya, pokoknya dianggap remeh gitu loh. Nah terus menurut Kak Ismi nih, gimana pendapat mengenai stigma orang lain yang ketika dia tuh menghadapi masalah mental, ketika menghadapi orang dengan masalah mental itu dibilang lebay, baru gini aja udah ke psikolog atau gimana? Oke, jadi ini sebenarnya banyak ya terjadi di lingkungan sekitar kita, apalagi dari teman ataupun keluarga orang terdekat kita tuh sering gitu ya. Karena kembali lagi masalah kesehatan mental ini di beberapa orang masih sangat awam gitu loh. Karena lagi-lagi dikaitkan kesehatan mental itu bukan hal yang penting untuk difikirkan lebih lanjut gitu loh. Padahal sebenarnya itu sangat penting. Kalau menurut aku, orang-orang yang mengatakan kayak itu lebay, kamu nggak perlu ke psikolog, kamu nggak perlu ke psikiater, buang-buang uang, biasanya kayak gitu ya. Itu orang yang menurutku belum open-minded gitu loh. Orang yang mungkin belum pernah merasakan gangguan kesehatan mental, atau mungkin dia tidak sadar mengalami gangguan tersebut, atau dia juga tidak pernah dikelilingi oleh orang-orang yang mengalami kesehatan mental gitu. Menurutku jadi itu orang yang tidak peka dengan kehidupan sekitarnya gitu kan. Ada temennya
cerita, curhat kalau dia mengalami gangguan seperti itu, tapi dibilang lebay gitu loh. Berarti dia tidak bisa memposisikan dirinya gitu. Kalau dari aku sih anggapnya apa ya, lebih ke orang yang berarti dia nggak enak gitu, toksik berarti. Toksik bisa dibilang kayak orang-orang yang toksik gitu ya Kak. Ya benar juga sih, sampai kadang itu saking seriusnya nih ya kesehatan mental. Saya juga pernah baca di WHO itu katanya 1 dari 4 orang itu mengalami gangguan jiwa, entah itu bersifat ringan atau berat, dan kadang kita tuh juga nggak sadar gitu. Berarti kan kita menilai kesehatan mental itu udah bukan dari mortalitas lagi atau angka kematian, tapi lebih ke hari-hari produktif yang hilang seperti yang Kak Ismi bilang tadi ya. Terus kadang ini penyebab dari kesehatan mental yang terganggu itu dari orang-orang yang terdekat gitu Kak, orang-orang terdekat kita sendiri seperti keluarga. Lalu gimana nih cara kita mengatasi sumber-sumber masalah itu Kak? Karena datangnya juga dari orang-orang terdekat, bukan orang-orang yang jauh gitu. Oke. Jadi memang ini sering ya terjadi, apalagi dalam tanda kutip terjadi dalam keluarga yang mungkin broken home, atau dalam kondisi yang tidak harmonis seperti itu, atau dalam pertemanan yang toksik bisa juga ya. Kak Nisa pasti juga sering mengalami di sekitarnya gitu lah. Kalau menurut aku sendiri, kalau kayak gitu kita terapkan di pengendalian dari K3, itu eliminasi atau substitusi kalau dari aku sih. Jadi pertama, kita mengeliminasi orang-orang di sekitar kita yang kita anggap itu tidak berpengaruh positif pada kita. Misalnya kayak teman-teman yang kayak merasa kayak, dia nggak bisa mengerti aku gitu, dia malah berpikir aku hanya orang yang lebay gitu, orang yang dikit-dikit mengeluh gitu. Ya udah, berarti nggak usah temenan lagi sama dia gitu loh. Daripada setiap temenan sama dia, setiap keluar, setiap jalan-jalan bareng atau cerita, dapetnya malah makan hati terus gitu kan, malah nambah penyakit, bukannya tambah sembuh tapi malah tambah parah. Kemudian yang kedua adalah substitusi, adalah mengganti. Ini bisa mengganti teman, mengganti lingkungan sekitar, kondisi lingkungan sekitar, dan juga mengganti mindset kita. Kalau lingkungan mungkin bisa kita kendalikan ya, tapi tidak seluruhnya gitu kan, karena kita juga harus hidup bersosialisasi gitu kan ya Kak Nisa. Tapi kalau mindset kita, pemikiran kita, pola berpikir kita, itu bisa kita ubah sesuai dengan keinginan. Jadi kembali lagi pada diri kita masing-masing, mau nggak mengubah gitu. Contoh kecilnya ketika kita nggak usah jauh-jauh, kalau kita kesehatan mental seperti bipolar dan teman-temannya, kita mulai dari insecure aja ya. Kalau mungkin cewek-cewek sering banget ya insecure atau overthinking gitu kan. Nah, itu sebenarnya kan kembali lagi pada pemikiran kita gitu, bagaimana kita mengatasi gitu. Kenapa kita harus menyamakan standar kita pada orang lain, padahal orang lain juga tidak bisa menerima standarnya pada kita. Jadi untuk apa kita insecure, mencari kekurangan kita jika dibandingkan orang lain, padahal kita punya potensi yang bisa dikembangkan dan lebih jauh lebih baik dari orang lain. Jadi ya sebisa mungkin ya dari diri sendiri itu diberbagi terlebih dahulu gitu, tapi juga didukung dengan mengganti kondisi lingkungan sekitar biar tidak nggak toksik gitu di sekitarnya. Tiba-tiba kita udah mulai positif, udah mulai kayak pede, tapi ternyata ada aja temen yang kayak menjatuhkan, kamu loh kayak gini gitu, misalnya kayak kamu gemuk gitu, kurusan dikit kok, nanti kamu pasti tambah cantik. Nah itu kan biasanya yang tambah kayak kita down gitu kan. Nah itu perlu dieliminasi aja kalau menurut aku. Iya, emang pertemanan itu mempengaruhi banget ya Kak. Menurut saya juga memilih-milih teman itu boleh sih. Mungkin bukan, kalau memilih teman itu perlu, tapi untuk baik ke orang lain itu harus semuanya. Kalau prinsip saya sih kayak gitu juga. Nah, terus kan apakah kesehatan mental itu dapat dipastikan dengan self-diagnosis nih Kak, tanpa pergi ke psikolog atau psikiater? Karena kan banyak dari dari kaum muda nih ya, remaja-remaja itu suka mengklaim dirinya sendiri itu memiliki kesehatan mental yang terganggu, bahkan ikut serta sampai ngikutin tren yang lagi cutting-cutting itu, dia suka ikutan self-harm, padahal ya saya sendiri nggak tahu sih itu beneran ada kesehatan mental yang terganggu dalam dirinya apa enggak, tapi emang banyak banget yang jadiin tren sebagai kegiatan cutting itu loh Kak. Menurut Kak Ismi gimana tuh? Oke, jadi
apa ya, mana tuh kayak ini tuh berkebalikan dengan kondisi yang dulu. Kalau dulu kita masih awam dengan kesehatan mental gitu kan, menganggap kesehatan mental itu bukan hal yang penting untuk kita pikirkan. Tapi sekarang kesehatan mental itu kan mulai hype ya, mulai dari ketika pandemi gitu kan, orang-orang sering cemas, sering merasa khawatir gitu. Nah, dikit-dikit itu dikategorikan sebagai kesehatan mental gitu. Nah, iya betul. Nah, benar. Kalau kita sebut sebagai self diagnosis gitu ya, kita diagnosis sendiri, jangan-jangan aku punya gangguan kesehatan mental gitu. Nah, kalau menurut aku ya, mengutip dari beberapa artikel dan juga pakar-pakar dari psikiater atau psikolog, itu ada yang menyebutkan bahwa self diagnosis itu bisa dilakukan, tetapi berbahaya gitu. Kenapa bahayanya? Karena para ahli aja itu tidak hanya dalam satu kali bertemu dengan pasien atau satu kali kunjungan itu bisa menentukan diagnosis loh. Jadi ini sharing aja ya Kak Nisa, aku tuh ada beberapa temen yang dia memang mengalami sedikit gangguan kesehatan mental, tapi awalnya bukan ini hasil dari trauma biasa lah, hubungan asmara gitu kan ya. Nah, akhirnya waktu itu aku menemani dia ke psikolog. Nah, aku waktu itu kayak setelah aku mengantarkan, aku di luar ya. Nah, itu aku kira ketika dia keluar akan langsung dapat diagnosisnya gitu. Gangguan kesehatan mentalnya apa gitu. Misalnya kayak keluar bipolar kan kita tahu, oh berarti anak ini memang gangguan seperti ini. Tapi ternyata tak lihat hasilnya itu tidak ada hasil apapun Kak Nisa. Jadi ternyata selama dia di dalam, dia tuh cuma nangis. Jadi 1 jam dia cuma nangis di depan psikolog itu. Jadi psikolognya cuma mendengarkan, diam, tidak bisa memberikan diagnosis. Nah, dari hal tersebut bisa kita simpulkan bahwa seorang ahli saja belum tentu bisa melakukan diagnosis hanya sekali gitu loh. Terus kemudian dampaknya itu juga bisa berdampak pada kesehatan kita kalau kita melakukan self diagnosis. Kenapa? Karena misalnya nih kita merasakan perubahan mood gitu ya yang drastis, langsung kita bilang kayak bipolar gitu kan. Iya betul. Akhirnya kita cari-cari nih di internet. Iya bener, cuma moody, cuma gara-gara mungkin banyak tugas, pusing gitu ya. Kita lihat nih ternyata aku bipolar gitu, dampaknya kayak gini, dampak buruknya kayak gini. Akhirnya kita malah kepikiran kan, kita tidak mendapatkan jawaban pasti dari ahli yang tidak meyakinkan, cuma dapat dari sumber internet. Apalagi kalau internetnya cuma asal yang berita artikel yang asal kopas gitu ya, bukan yang referensi jurnal gitu kan. Nah, itu malah bisa menimbulkan kayak kita malah cemas sendiri, malah takut sendiri gitu. Tiba-tiba nanti kayak kita cari obat-obatan untuk bipolar gitu, langsung kita beli gitu. Nah, itu malah yang berdampak juga kan nantinya. Kemudian orang dengan gangguan kesehatan mental itu kan biasanya juga ada yang 1, ada yang 2 gangguan atau lebih gitu. Nah, itu disebut namanya tuh, kalau aku baca, komorbiditas gitu ya, Kak Nisa. Nah, biasanya kalau kita melakukan self diagnosis, biasanya itu yang kita diagnosis atau yang kita yakini itu adalah yang dominan gitu loh. Sedangkan yang komorbid, yang satunya nggak kita pikirkan gitu. Jadinya takutnya nanti akan terjadi ketimpangan gitu. Padahal sebenarnya kita bisa mengobati bersamaan si 2 penyakit ini gitu. Tapi ternyata kita cuma fokusnya 1. Akhirnya sama aja dong kalau misalnya nih diagnosisnya benar gitu ya. Untung-untungan deh misalnya benar. Tapi ternyata satunya nggak kediagnosis, sama aja gitu loh. Jadi jangan dikit-dikit. Kayaknya banyak ya sekarang, apalagi yang kayak Iya banyak. Bahkan mereka dengan bangga. Ya, mereka bangga memperlihatkan, ini loh aku punya kesehatan mental yang terganggu gitu. Iya benar. Jadi menurutku kayak begitu tuh malah membuat toksik gitu loh. Karena kita malah ingin mendapatkan pengakuan orang gitu. Tapi kita tidak fokus pada keinginan untuk kita berobat atau memperbaiki diri gitu. Apalagi masalah cutting, self harm itu kan, itu malah di video gitu, kayak buat apa gitu. Iya bener banget. Itu memang dia mengalami gangguan atau emang dia itu mau buat konten gitu, itu kan masih dipertanyakan. Nah, ditakutkan dari sini akhirnya banyak orang yang menganggap kesehatan mental itu remeh. Kalau saat ini bisa kita lihat kesehatan mental itu sudah mulai keluar ya masyarakat ya, maksudnya sudah mulai terbuka dengan kesehatan mental itu memang perlu untuk diatasi gitu. Tapi bisa perlu kita terapkan lagi lebih lanjut, lebih intensif lagi kepada remaja-remaja, apalagi mungkin banyak yang
remaja putri ya biasanya kayak gini, efek insecure sama overthinking itu adalah bukan lagi bagaimana pikiran dia terbuka terhadap kesehatan mentalnya, tapi bagaimana dia mencari pertolongan atau melakukan pengobatan pada dirinya. Nah, kembali lagi tadi pertanyaan yang sebelumnya, self diagnosis. Nah, itu kayak kalau self harm kayak gitu, itu dia terdiagnosis gangguan kesehatan mental atau emang dia itu pengen ikut-ikutan aja gitu, pengen ikutan tren. Itu kan harus diulas lagi gitu kan, dan nggak bisa dari kita sendiri. Itu kalau dari aku, Kanisa. Ya emang ya paling benar emang kita harus mendatangi psikolog atau psikiater. Yang penting orang yang lebih tahu gitu ya, supaya kita juga nggak salah-salah gitu. Nah terus Kak Ismi, kira-kira apa ya kiat-kiat yang harus kita lakukan untuk menjaga kesehatan mental itu sendiri agar tidak terjerumus ke hal-hal yang tadi, hal-hal yang buruk itu. Misal kita emang benar-benar punya kesehatan mental yang terganggu gitu ya, gimana nih caranya kita supaya nggak terjerumus pada hal-hal yang tadi kayak self harm, bahkan yang lebih buruk itu bisa sampai bunuh diri gitu. Oke, jadi kalau masalah kiat ini sebenarnya kan kadang kiat-kiat yang tak anggap, yang tak yakini itu efektif pada diriku kan belum tentu efektif bagi Kak Nisa gitu ya. Dari tipe misalnya kayak aku orang yang terbuka gitu kan, Kak Nisa orang yang tertutup, itu kan udah beda lagi ya kalau untuk penerapan kiat-kiatnya gitu. Jadi yang bisa aku sarankan adalah kembali lagi pada diri kita masing-masing gitu. Karena yang tahu kemauan kita adalah diri kita gitu. Kebahagiaan kita yang kita pahami itu adalah dari kita gitu. Misalnya kita kayak bahagia dari orang lain gitu ya, dibahagiakan sama orang lain. Misalnya ketemu teman, kita hangout, seneng gitu kan. Tapi kadang ada rasa yang tidak puas gitu loh. Kembali lagi pada diri kita gitu. Pasang standarnya di bagian mana, pasang standarnya di level yang segini, berarti ya udah kita senang-senangnya di level segini gitu. Jangan di level yang lebih bawah atau yang lebih atas gitu. Kembali lagi bagaimana cara kita untuk merubah mindset atau mengatur pola pikir gitu. Yang pertama adalah kita harus mencintai diri kita sendiri. Itu sih yang paling penting menurutku kalau dalam kesehatan mental ya Kak Nisa. Mencintai diri sendiri, definisi self love itu penting banget gitu loh. Kadang ada orang yang terlalu baik, mungkin dia akhirnya lebih memikirkan orang lain gitu daripada kita gitu kan, diri sendiri gitu. Nah, menurutku kayak gitu tuh kurang tepat gitu loh. Emang baik sih tujuannya, tapi harusnya dia juga memikirkan bagaimana keadaan dia gitu sebelum menolong orang. Terus kalau bukan kita yang mencintai diri kita, kalau bukan kita yang mengagumi diri kita, kalau bukan ya kita yang memuji diri kita sendiri, mau siapa lagi gitu loh. Kalau misalnya nih, aku muji Kak Nisa nih, Kak Nisa cantik banget gitu kan, manis gitu. Nanti Kak Nisa berpikiran, alah pasti loh kamu bandingkannya sama ini, kalau kamu bandingkannya sama si B, pasti cantikkan dia. Pasti ada pemikiran kayak gitu kan. Pasti kita akan mencari kelemahan atau kekurangan dari yang dikatakan orang lain gitu kan. Betul. Tapi kalau kita coba deh teman-teman tuh kayak di depan kaca gitu bilang gitu, kayak ada temanku yang kayak narsis gitu ya Kak, dibilang narsis, tapi dia positif thinking banget gitu loh. Jadi positive vibes-nya dia tuh kayak, aku loh cantik gitu lah, aku loh pinter gitu kan, aku tuh produktif orangnya, aku bisa ini itu gitu, kenapa aku insecure gitu. Kayak awalnya kayak ngapain sih narsis banget gitu, tapi lama-lama kayak oh iya ya, kayak kita perlu deh sehari sekali atau 2 hari sekali kita perlu kayak memberikan self reward gitu ya. Self reward itu bukan harus ke kalau sekarang aja zaman sekarang self reward harus kayak kita di luar jalan di luar biasa ya. Nah ya kalau uangnya ada gitu kan, kalau nggak ada gimana? Itu hanya perlu kita bagaimana mensyukuri hari ini gitu. Kalau dari aku sendiri ya secara pribadi, biasanya aku sebelum tidur tuh kayak berpikir kayak hari ini aku mau ngapain, aku hari ini udah ngapain aja sih gitu, aku sudah produktif atau belum gitu. Jangan sampai aku menyanyiakan hari ini dengan kegiatan yang sia-sia gitu. Kalau memang ada yang kayak agak malesnya, agak magernya, ya udah diperbaiki besok. Dan aku selalu bilang kayak terima kasih ya sudah bertahan sejauh ini gitu. Terima kasih sudah sampai saat ini gitu. Kayak
aku tuh berhak bahagia gitu loh, walaupun nggak harus diajak keluar sama ini, nggak harus sama dia, nggak harus gini gitu. Jadi kembali lagi di mindset. Kemudian kedua adalah lingkungan gitu. Kalau mungkin orang tua ya, kalau orang tua memang keluarga terdekat, tapi kalau orang tua kan bisa kita hindari ya. Maksudnya kayak kalau di rumah bisa ke kos gitu kan. Kadang juga dinding pembatas antara orang tua dan juga anak itu masih ada gitu kan, masih bisa dibatasi karena mungkin pemikirannya yang orang tua lebih konvensional, kita lebih modern. Tapi kalau teman gimana Anissa? Apalagi kalau temannya toksik ya. Betul. Kadang kayak kalau kita ngeluh kayak aku capek, aku kayak gini gitu, tapi dia cuma aku juga gitu loh, kan kayak nggak berguna gitu loh. Jadi menurutku berteman itu penting, memperbanyak relasi itu juga penting gitu. Tapi kembali lagi manfaat dari teman itu apa gitu. Jadi sebisa mungkin kita mencari teman yang bisa memberikan manfaat ke kita, memberikan positive vibes kepada kita, dan sebaliknya juga kita harus seperti itu gitu. Nggak harus kita hanya menerima, tapi kita juga memberikan kepada orang lain. Bagaimana cara kita menebarkan positive vibes yang kita miliki kepada orang lain gitu loh. Jadi kayak ya kamu mengharapkan orang lain mengerti kamu, tapi kamu nggak mau ngerti dia gitu kan. Mengharapkan orang lain ramah ke kamu, tapi kalau kamu sama orang lain cuek ya. Di dunia ini kan ada yang namanya timbal balik, itu kan dua arah gitu. Nah, kalau satu doang ya kamu juga mendapatkan. Nah, betul sekali. Ya emang itu sih, ngomong-ngomong tentang self love itu ya kita harus mencintai diri sendiri terlebih dahulu sebelum mencintai orang lain. Kayak gitu. Nanti takutnya kayak orang-orang sekarang tuh kan bucin banget, tapi dia nggak mikirin gitu loh, dirinya sendiri tuh sebenarnya nggak nyaman sama hal itu, tapi dia tetap aja itu atas dasar cinta atau dasar apa, itu kan nggak benar gitu loh. Nah kalau tadi misalnya tuh kalau tadi trik-trik untuk menjaga kesehatan mental ya Kak ya. Terus sekarang saya mau tanya untuk tips supaya kita tuh lebih aware ketika ada teman kita yang mengalami gangguan mental, itu gimana sih Kak? Yang seharusnya kita lakukan? Oke, kalau bagaimana menghadapi teman-teman kita yang mengalami kesehatan mental, itu sebenarnya kita juga nggak bisa ya memaksakan semua orang itu bisa paham atau bisa peka terhadap orang yang mengalami gangguan kesehatan mental. Kembali lagi sifat orang itu berbeda-beda, apalagi nih anak misalnya broken home cerita ke anak yang keluarganya harmonis, itu pasti juga susah kan ya, agak bertabrakan gitu ya Anissa, bertolak belakang ya. Benar, jadi mungkin si anak yang harmonis ini menganggap itu adalah hal yang tapi itu nggak menutup kemungkinan lagi sih menurutku. Kita sebagai pribadi kalau punya teman kayak gitu, yang pertama adalah kita belajar untuk mendengarkan. Sebenarnya mereka yang punya masalah kondisi mental itu sebenarnya nggak butuh solusi Kak Nisa. Kalau aku menganalisis dari teman-temanku sekitar yang mungkin mengalami sedikit masalah kesehatan gitu ya, kesehatan mental, itu mereka cuma butuh didengarkan gitu loh. Paling cuma disahutin cuma kayak alah gitu, ya udah sabar, kamu udah sampai sini, udah bagus banget gitu. Dan mereka tuh sebenarnya nggak butuh solusi, karena kalau kita memberikan solusi, mereka pasti akan bantah loh, tapi kayak aku kayak gini gitu loh. Contohnya aja kalau teman kita yang punya hubungan relationship toxic gitu ya, sering banget sih nggak sih Kak Nisa yang menghadapi teman-teman yang udah gitu ya, ceritanya disakitin kayak gini, tapi masih dilanjutin gitu. Terus buat apa dong nangis semalam gitu. Nah itu sering mengatasi. Jadi kita sebagai teman itu pertama mungkin memberikan solusi ya, tapi kalau emang dia sudah masih bebal, tidak bisa diberikan, ya udah kita dengarkan saja. Tapi kalau dari aku lebih bagaimana mengajarkan dia atau membimbing dia untuk berani mengambil keputusan bagi dirinya sendiri gitu. Jadi kayak misalnya dia punya toxic relationship, ya aku bilang ke dia gitu loh, pilihannya cuma dua, kalau kamu bertahan kamu sakit terus, tapi ya kamu seneng ada dia gitu. Tapi kalau kamu lepas, sakitnya banget sekarang gitu, tapi nanti endingnya setelah jangka panjangnya kamu akan lebih sehat gitu loh, bakal lebih waras daripada sekarang gitu loh. Waktumu jangan terbuang sia-sia cuma nangisin orang yang lebih. Kalau memberikan mengatasi orang dengan kesehatan mental itu, kalau diberikan solusi itu dia bakal agak kolot kan. Kalau dari pengalamanku ya,
dari teman-temanku sekitar atau ketemu ya ada yang cerita-cerita gitu. Tapi kalau kita kasih pilihan, dia bakal merenung, dia bakal berpikir gitu. Tiba-tiba nanti kayak 2 hari, 3 hari kemudian tiba-tiba bilang kayak, aku udah menentukan keputusan, aku mau selesai aja gitu. Oh ya udah, berarti itu bagus, berarti kamu ada kemajuan. Kembalikan lagi sih pada anaknya. Kalau dari aku minta didengarkan, ya kita dengarkan. Kalau minta dia solusi, kita berikan solusi. Kalau dia nggak butuh solusi, ya udah kita berikan aja sudut pandang kita objektif gitu ya. Kalau dia kan pikirannya subjektif, ingin bertahan gitu. Tapi kalau kita kasih dampak positifnya ini kalau kamu tetap gini, dampak negatifnya ini kalau kamu tetap gini, ya wes kamu pilihin sendiri gitu. Tapi ya jangan akhirnya marah terus ditinggalin gitu, kayak kamu nggak dengerin solusiku, tak tinggalin aja. Nah itu namanya nggak setia kawan. Iya benar, berarti cara kita sama ya guys sih. Karena biasanya kalau ada teman saya juga yang dia udah terjebak dalam toxic relationship, itu biasanya saya ngasih pertimbangan gitu loh, positif negatifnya. Kamu nanti kalau sama dia terus malah banyak negatifnya daripada positifnya. Kalau misalnya kamu tinggalin dia, kamu bisa ngembangin diri kamu ke hal-hal yang lebih baik. Jadinya emang benar, cara-cara kayak gitu tuh bikin dia berpikir gitu, bikin dia merenung, oh iya benar juga ya katanya ini, kalau misalnya aku ninggalin dia, aku bakalan lebih sehat, misalnya lebih sehat nih kesehatan mentalku, aku nggak nangis-nangis terus, aku nggak banyak positive thinking, maksudnya negative thinking, sorry, nggak banyak pikiran gitu. Ya gitu aja sih Kak, mungkin untuk tipsnya ya sama sih kalau kita menghadapi teman-teman yang kayak gitu. Terus nih Kak, ini ada beberapa pertanyaan juga dari Instagram HMKM Unusa, dari Muhammad Arif Rashid Ridho. Bagaimana pendapat narasumber mengenai kesehatan mental yang selalu dikaitkan dengan agama? Jadi mereka beranggapan bahwa orang yang memiliki mental illness itu dikatakan karena jauh dari Tuhan gitu. Gimana nih pendapat Kak Isni? Oke. Ini pertanyaan yang umum ya, atau mungkin sering juga muncul konten-konten masalah kayak gini gitu. Kalau kamu merasa kamu stres banget atau mungkin mengalami mental illness, berarti kamu jauh dari Tuhan, sholatnya kurang gitu. Mungkin bisa kita benarkan beberapa faktor masuk dalam situ ya, tapi kembali lagi kalau kita mengaitkan dengan agama, itu kan kepercayaan orang masing-masing ya. Contohnya aja misalnya, ini biasanya terjadi kalau masalah kepercayaan agama ini antara orang tua sama anak ya kan Nisa ya. Biasanya kayak orang tua mungkin pemikirannya masih konvensional, jadi akhirnya menganggap ya udah tinggal sholat aja, berdoa, pasti nanti dapat ketenangan. Iya benar, dapat ketenangan. Tapi anaknya ini juga butuh tempat cerita gitu loh. Kalau menurutku kita juga tidak bisa sepenuhnya menyalahkan, tidak bisa sepenuhnya juga membenarkan terkait yang ditanyakan siapa tadi Kak, siapa lupa. Jadi bisa juga ada faktor yang seperti itu mungkin, tapi ada juga yang tidak bisa membenarkan itu gitu. Terus gimana caranya untuk kita mengatasi hal tersebut? Caranya adalah bagaimana kita berkomunikasi secara baik, secara efektif dengan orang tua. Yang tahu watak, sifat, karakteristik dari orang tua itu adalah kita sendiri, kita sebagai anaknya dalam belasan tahun ini gitu kan ya. Jadi misalnya ayahnya keras gitu, mintanya diajak ngomong pelan-pelan, misalnya 4 mata, ya udah coba kita bilang, aku kayak gini. Kalau memang orang tua mengerti ya alhamdulillah gitu loh, akhirnya pemikiran mereka bisa terbuka dan open minded gitu loh. Tapi kalau mereka tetap tidak bisa, kita juga tidak memaksa gitu. Karena kembali lagi zamannya yang mereka alami itu beda dengan zaman yang kita alami gitu kan ya. Kita udah yang modern, yang kesehatan mental itu bukan hal yang awam lagi gitu. Sedangkan mereka dulu mungkin kesehatan mental itu tidak begitu dipahami gitu. Karena sampai sekarang kalau misalnya kita dalam pendidikan wajib yang 9 tahun ya, yang dari kecil sampai SMP itu kan tidak ada pendidikan namanya pendidikan mental gitu kan ya. Adanya kan pendidikan yang misalnya olahraga, pendidikan yang akademik gitu. Jadi akhirnya mungkin orang tua berpikir itu tidak penting gitu loh buat kelanjutan masa depan si anak gitu. Ya udah, berarti kita tidak bisa menyalahkan kita tidak bisa memaksa pendapat kita, orang tua juga tidak bisa memaksakan pendapatnya pada kita. Kembali lagi bagaimana cara kita mengambil keputusan. Kalau memang orang tuanya tidak bisa diajak ngobrol kayak masalah kesehatan mental ya dengan segala usahanya gitu kan ya, ya mungkin bisa dengan si anak ini
coba untuk ke psikolog sendiri gitu misalnya. Dapat diagnosis apa gitu, ternyata dapat diagnosis kayak gini ya, misalkan udah dapat bukti laporan nih, baru dikasihkan orang tua, coba lagi gitu. Ternyata aku punya masalah mental illness kayak gini ya ibu gitu kan. Kalau orang tua terbuka menerima, alhamdulillah wa syukurillah. Tapi kalau tidak, ya mau gimana lagi. Tapi yang jadi satu poin di sini adalah kita tidak bisa memaksakan pendapat kita kepada orang lain gitu ya. Kita sebagai manusia tuh cuma bisa mengutarakan apa yang kita pikirkan, apa yang ada di dalam pikiran kita gitu. Bagaimana mindset kita kepada orang lain. Tapi untuk memaksa atau menetapkan standar kita kepada orang lain itu tidak bisa gitu. Karena kita juga tidak bisa kan langsung menerima pemikiran orang mentah-mentah, pendapat orang atau standar mereka ditetapkan, kita kan nggak bisa ya. Jadi ya kita harus, kalau orang Jawa namanya sawang sinawang gitu ya, kita juga harus mengetahui gitu. Daripada kita banyak kayak orang tua kok nggak pengertian misalnya kayak gitu ya dalam kulit, kita harus berpikir dong gimana keadaan orang tua kita. Mungkin beliau memang sudah banyak dipusingkan dengan urusan-urusan pekerjaan gitu, urusan-urusan yang lain, jadi tidak bisa aware dengan masalah yang kita hadapi. Ya kembali lagi berarti kita bagaimana cara mencari solusi tersebut gitu. Jangan hanya kayak aku loh bukan gila gitu loh, aku enggak, yang sholatku udah cukup, aku udah banyak berdoa gini-gini tapi tetap kayak gini. Ya udah berarti ya sholatnya tetap dikuatkan, berdoanya tetap dibanyakin, tapi juga diimbangi dengan solusi yang kita dapatkan. Misalnya kayak bercerita ke teman, lebih lega, atau berangkat ke psikolog. Gitu. Jadi banyak jalan yang kita bisa tempuh gitu loh, daripada kita membuang waktu untuk berdebat gitu nggak sih? Kayak bisa aja kamu udah dapat diagnosis dari sekolah, kamu udah dapat obat, udah sembuh, daripada kamu harus di rumah mendebat orang tua gitu kan, ujung-ujungnya tidak ada kepastiannya gitu kalau dari aku. Iya, betul sekali sih Kak Ismi. Nah, terus ada satu lagi nih Kak, dari Syarfina Nurrazia. Apa kaitan memotong rambut atau merubah diri sendiri sebagai upaya menyembuhkan diri dengan gangguan mental, gitu Kak Ismi? Gimana nih tanggapannya menurut Kak Ismi? Oke, memotong rambut ya. Sebenarnya ini mungkin bisa dikatakan habit atau budaya ya. Aku juga nggak tahu asal usulnya, tapi aku juga sering dengar. Bahkan mungkin aku juga pernah mengalami ya kayak gitu. Yeah. Kalau dari aku juga pernah kayak ngerasa lagi banyak tekanan, di under pressure banget, pusing gitu kan ya, kepala pening banget gitu. Akhirnya tiba-tiba berangkat ke salon minta potong rambut pendek gitu ya. Akhirnya menjadi kayak ringan gitu loh. Sebenarnya itu keyakinan kita masing-masing ya, mindsetnya kita masing-masing gitu loh. Kalau dari aku biasanya ngerasa kayak ketika rambut udah dipotong kayak udah stresnya tuh kayak agak berkurang gitu loh, kepala tuh agak ringan. Nggak tahu ringan tuh emang berkurang apanya sih gitu kan. Sugesti ya kayak bener organnya tuh. Saya juga kayak gitu sih. Makanya tuh menurutku itu pertama bisa juga faktor kesenangan ya gitu, karena dia pusing, banyak tugas, banyak tekanan, akhirnya potong rambut atau mungkin mewarnai rambut. Kan itu kayak kalau mewarnai rambut warnanya bagus misalnya kayak gitu, kayak akhirnya dia senang gitu ya. Atau kalau nggak gitu memang dia itu sebagai bukti atau penghargaan kepada dirinya, self-care-nya dia yang telah beranjak untuk memasuki fase baru, memasuki zona baru dan meninggalkan yang lalu gitu. Misalnya contohnya aja yang kita mungkin udah gunakan dari tadi awal ya, kalau kita terjebak dari toxic relationship, kita suka sama nih anak, tapi anaknya ternyata nggak worth it buat kita gitu ya istilahnya. Akhirnya ternyata kita mengambil, oke, udah kita selesai sampai di sini, kita udah nggak bisa lebih jauh lagi gitu, nggak ada yang bisa diuntungkan. Ya udah, akhirnya karena dia mungkin kayak ngerasa tiap lihat bercermin rambut panjang, aku waktu itu masih sama dia gitu ya, misalnya kayak gitu, gampangnya kayak gitu, akhirnya potong rambut. Jadi kayak menyambut dunia baru gitu loh. Menurutku kalau masalah potong rambut atau ngecat rambut atau mungkin misalnya beli baju baru gitu kan ada ya, itu menurutku self healing masing-masing dari teman-teman gitu loh. Bagaimana menyikapi kita masuki dunia baru, masuki fase baru, atau kayak aku sudah berubah gitu, aku bukan yang dulu lagi. Mengingatkan ketika kalau dulu waktu rambut panjang kita masih dalam keadaan yang terpuruk, cuma masalah A gitu, tapi ketika bercermin rambutnya udah pendek, oh aku udah berubah. Mungkin itu juga bisa jadi wujud konsistensi ya kali ya Kak Nisa, untuk reminder diri kita sendiri gitu ya, kalau kita udah berubah. Iya benar-benar. Yang biasanya kan orang-orang bilang
bilang kalau misalnya potong rambut itu buang sial gitu loh. Gitu ya, kita Iya, bener-bener. ya bener gitu. Nah, udah habis nih Kak untuk pertanyaannya, kita ambil 2 aja ya. Tadi itu pentingnya kesehatan mental kita harus dijaga, apalagi kita sebagai mahasiswa ya yang mungkin lebih banyak potensi untuk mendapat tekanan gitu. Ya pesan saya sih kepada para pendengar itu, apalagi ini kan masih dalam keadaan pandemik ya, menurut saya sih untuk para pendengar itu ya tetap tenang, terus tetap berpikir positif, dan insya Allah kita bisa menghindari stres dan gangguan mental yang lainnya. Nah, itu saja yang kita bahas hari ini. Semoga bermanfaat dan dapat menjadi motivasi yang mengunggah bagi kami semua untuk terus mencintai diri sendiri terutama. Dan untuk para pendengar, terima kasih sudah mendengarkan hingga akhir podcast kami. Nantikan podcast kami selanjutnya. Saya Nisa Anindita selaku host undur diri. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Dan sampai bertemu lagi di next episode.